Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertiwi Astuti. Saya dari Prodi Ilmu Quran dan Tafsir, Fakultas Dakwah dan Humaniora. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu dosen pengangku Tommy SPDI FHUM. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Demokrasi Indonesia. Oke, Demokrasi Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Oke, di dalam makalah saya ada pengertian demokrasi menurut beberapa ahli, yaitu pertama, demokrasi menurut Montesquieu, di mana menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga dan institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Dan kedua, demokrasi menurut Abraham, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lanjut, demokrasi menurut Aristoteles, yaitu mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Lanjut, yang keempat, demokrasi menurut Haji Haris, ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan hak asasi manusia bagi rakyat untuk mempertahankannya. Yang kelima, yaitu demokrasi menurut International Commission of Justice, ialah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil dan terpilih dalam suatu proses pemilu. Di sini juga ada prinsip demokrasi, yaitu prinsip demokrasi terbagi menjadi 10, yaitu A. Pembagian kekuasaan, B. Pemerintahan konstitusional, yang C. Partai politik lebih dari 1 dan mampu melaksanakan fungsinya, yang D. Pers yang bebas, E. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, F. Pengawasan terhadap administrasi negara, yang G. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang H. Pemerintahan yang diskusi, I. Pemilihan umum yang bebas, dan J. Pemerintahan berdasarkan hukum. Terus di sini juga ada prinsip non-demokrasi atau kediktatoran, di mana ini juga terbagi 10, yaitu yang A. Pemusatan kekuasaan, B. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, yang C. Rule of power, yang D. Pembentukan pemerintahan, yang E. Pemilihan umum yang tidak demokratis, yang F. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab, yang G. Tidak ada dan atau dibatasi kebebasan berpendapat, yang H. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan, yang I. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Terus yang J. Menekan dan tidak mengakui hak minoritas warga negara. Oke, jadi di sini prinsip demokrasi kan dibagikan menjadi 2, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip demokrasi non-demokrasi atau dediktatoran. Ini bertolak belakang. Ya. Prinsipnya bertolak belakang. Terus lanjut, ada jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi juga ada 2, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Terus yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Prinsip aspirasi rakyat itu terbagi 2, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi secara langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Contohnya, demokrasi langsung, contohnya kalau kita lagi ada pemilihan, misalnya ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung. Kalau di kelas kita sebagai siswa memilih secara langsung ketua kelas. Nah, itu contoh demokrasi secara langsung.
Terus di sini yang kedua, demokrasi secara tidak langsung, di mana ini merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan, yaitu contohnya pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Nah, itu contoh demokrasi tidak langsung. Lanjut, ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi terbagi menjadi 7. Ada 7 maksudnya. Oke, di sini ada pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, ciri konstitusional. Yang ketiga, ciri perwakilan. Yang keempat, ciri pemilihan umum. Kelima, ciri kepartaian. 6, ciri kekuasaan. 7, ciri tanggung jawab. Di sini juga ada contoh demokrasi, tapi tadi sudah dijelaskan dalam jenis demokrasi. Kan tadi ada menurut cara aspirasi rakyat. Di sini ada kan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Itu juga sudah termasuk contoh demokrasi. Langsung saja kesimpulan dari saya. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Saran dalam makalah saya yaitu demokrasi di Indonesia harus kita pahami agar semua masyarakat Indonesia, agar kita semua warga masyarakat Indonesia bisa menggunakan demokrasi masing-masing dengan sebaik-baiknya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.